Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan Ibu Ayu. Yuk kita belajar bareng. Happy day, happy learn, let's be happy. Kita kali ini akan belajar mata pelajaran proteksi jaringan tenaga listrik untuk tingkat 11. Yang akan kita bahas adalah mengenai gangguan sistem tenaga listrik. Tentunya ini sudah sering kita alami ya anak-anak ya. Apa contohnya adalah mati lampu atau mati listrik, atau juga bisa disebut sebagai blackout. Ini adalah kondisi abnormal di mana sistem jaringan tenaga listrik mengalami gangguan sehingga kontinuitas pelayanan tenaga listrik akan terganggu. Gangguan sistem tenaga listrik ada beberapa macam. Kita akan bahas pada kali ini anak-anak ya. Yang pertama adalah gangguan tenaga listrik menurut lokasinya. Terbagi menjadi dua macam, yaitu dari dalam dan dari luar sistem, di mana untuk yang dari dalam bersumber dari dalam sistem jaringan itu sendiri. Bisa karena peralatannya, bisa karena kondisi sistem jaringannya, bisa karena kesalahan pemasangan komponen, atau juga karena kondisi alat yang mungkin sudah berumur. Gangguan listrik menurut lokasi dari luar sistem berarti gangguan tersebut bersumber dari kondisi cuaca atau kondisi lingkungan yang semuanya sangat mempengaruhi keandalan sistem jaringan tenaga listrik. Bahkan gangguan mekanis akibat pengaruh sistem lain pun juga menjadi salah satu penyebabnya. Contohnya adalah pada galian kabel untuk kabel telepon yang mungkin terlalu dekat atau bahkan berhimpit dengan galian kabel untuk kawat fasa listrik. Selanjutnya adalah gangguan listrik menurut durasinya. Menurut durasinya terbagi dua macam, yaitu gangguan temporer dan gangguan permanen. Gangguan temporer adalah gangguan sementara di mana dia bisa hilang dan bahkan membaik dengan sendirinya tanpa penanganan. Sedangkan gangguan permanen adalah gangguan temporer yang terjadi secara berulang mengakibatkan perlunya penanganan lebih lanjut. Contohnya adalah ranting pohon yang mungkin terlalu panjang terhembus oleh angin mengenai kawat fasa. Ini akan menimbulkan atau dideteksi sebagai gangguan, dan kalau berulang terjadi maka akan dianggap sebagai gangguan permanen. Penanganannya bagaimana? Penanganannya adalah memotong ranting-ranting pohon yang terlalu panjang yang bahkan sampai mengenai kawat fasa. Kemudian gangguan listrik menurut jenisnya terbagi menjadi gangguan beban lebih, gangguan arus lebih, gangguan tegangan lebih, dan gangguan instabilitas. Gangguan beban lebih dikarenakan oleh berlebihnya beban yang ditampung atau yang terukur, di mana penggunaan daripada trafo di sini menyesuaikan dari penggunaan bebannya. Jika bebannya mendadak mengalami perubahan, dalam hal ini semakin banyak, maka akan membebani trafo tadi itu. Akibatnya bagaimana? Akibatnya akan menimbulkan panas yang berlebihan yang bahkan bisa sampai merusak atau mengurangi umur dari peralatan. Gangguan arus lebih adalah gangguan yang timbul diakibatkan adanya hubung singkat. Hubung singkat akan mengakibatkan circuit breaker beroperasi, dan pasti ini menyebabkan kondisi listriknya akan dipadamkan sementara sampai circuit breakernya dimatikan. Gangguan tegangan lebih ditimbulkan oleh dua macam, yaitu dari sifatnya internal dan sifatnya eksternal. Sifatnya eksternal itu berarti disebabkan oleh sambungan petir. Sifat yang internal berarti dikarenakan beroperasinya PMT pada jaringan, di mana kondisi PMT on atau off akan mengakibatkan surge transient yang akan mengakibatkan terjadinya lonjakan tegangan. Yang terakhir adalah gangguan instabilitas, yaitu gangguan yang ditimbulkan sebagian besar karena tidak sinkronnya generator di area pembangkit, di mana kita ketahui bahwa untuk supaya bisa sinkron maka generator tadi harus disamakan dulu frekuensinya, urutan fasa, dan juga voltasenya. Nah, kita sudah bahas mengenai gangguan listrik, maka sekarang kita masuk kepada topik yang paling menyenangkan, yaitu quiz time.
Ya anak-anak, kita sampai pada bagian kuis. Jadi pertanyaan kuis kali ini adalah, apa bahaya dari petir pada jaringan tenaga listrik? Silakan kalian jawab di kolom komentar dan berikan keterangan atau penjelasan menurut pemahaman kalian masing-masing berdasarkan apa yang sudah Ibu sampaikan. Selanjutnya, yuk kita simak sama-sama pesan dari Bapak almarhum B.J. Habibie untuk kita semua. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang selalu berusaha. Beliau mengingatkan untuk kita selalu berusaha. Jadi, ayo kita berusaha dan terus mencoba memahami ilmu-ilmu baru dengan semangat yang selalu baru. Sekali lagi, happy day, happy learn, and let's be happy. Terima kasih untuk sudah menonton video Ibu. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Kurang lebihnya mohon supaya dimaafkan. Wassalamualaikum.